Selamat, kita sudah sampai di akhir season 2, Studi Perbandingan Teologis. Di 5 episode sebelumnya, kita menelusuri bagaimana agama-agama besar dunia memandang Tuhan, kitab suci, ibadah, dan sistem sosial. Kini, saatnya kita rangkum pelajaran penting yang bisa kita ambil. Episode pertama membawa kita ke Hindu, Sanatana Dharma, yang memandang Brahma sebagai wujud tunggal, namun menampakkan diri dalam Trimurti, Brahma, Vishnu, dan Siva. Ajarannya menekankan keseimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan melalui hukum karma dan tujuan moksa, bersatu kembali dengan yang ilahi. Episode kedua berlanjut ke Buddha, yang menolak sistem kasta dan menekankan hukum sebab akibat serta jalan tengah. Buddhisme mengajarkan bahwa penderitaan berakhir bukan dengan doa, tapi dengan kebijaksanaan dan disiplin batin. Tujuan akhirnya, nirvana, kebebasan dari keinginan dan ego. Lalu kita melihat agama Yahudi, akar dari tradisi monoteistik besar. Yahudi menegaskan bahwa Tuhan itu esa dan eksklusif. Taurat berisi hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari ibadah hingga moral sosial. Kemudian, Kristen datang dengan tafsir baru tentang kasih dan keselamatan. Konsep Trinitas menunjukkan Tuhan yang Esa hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus dianggap sebagai firman yang menjadi manusia, penebus dosa melalui kasih dan pengorbanan. Terakhir, Islam menutup perjalanan teologis ini dengan ajaran tauhid mutlak. Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Syariat Islam menyatukan ibadah, hukum, dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh, menata individu sekaligus masyarakat berdasarkan keadilan dan rahmat. Kalau kita lihat keseluruhannya, setiap agama berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Siapa Tuhan, bagaimana manusia berhubungan dengannya, dan bagaimana hidup dengan benar. Namun, masing-masing punya jalan, kitab, dan sistem yang berbeda. Dari perbandingan ini, kita belajar bahwa memahami perbedaan tidak membuat kita kehilangan iman, justru menumbuhkan kebijaksanaan dan kedewasaan berpikir. Season 2 memberi kita pandangan luas tentang wajah-wajah teologi dunia. Namun perjalanan kita belum berakhir. Karena setelah mengenal isi tiap agama, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menilai semuanya secara ilmiah. Apakah semua agama sama benarnya? Atau ada standar untuk menilai kebenaran mutlak? Bagaimana kita membandingkan keaslian kitab suci, ajaran moral, dan bukti sejarahnya? Semua pertanyaan itu akan kita jawab di season 3. Analisis perbandingan dan kesimpulan. Di sana, kita akan membedah inti dari semua ajaran ini secara ilmiah, membandingkan konsep ketuhanan, kitab suci, ibadah, dan akhirnya menarik kesimpulan rasional tentang kebenaran agama. Kalau season 2 ini membuat kamu melihat agama dengan cara yang lebih terbuka, maka season 3 akan menantang kamu untuk berpikir lebih dalam, lebih jujur, dan lebih ilmiah. Sampai jumpa di season 3. Analisis perbandingan dan kesimpulan. Like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan awal perjalanan baru ini.